Pergi jalan-jalan ke Pacitan, jalan-jalan membawa ketenangan. Nikmatilah setiap ada kesulitan, karena di balik itu pasti ada kemudahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel. Ketemu lagi dengan aku, Bunda Twin. Hai Mam dan para bunda hebat semuanya, apa kabar? Semoga kalian semua selalu dalam keadaan yang sehat, tetap semangat dan selalu bahagia. Seperti biasa ya, di video kali ini aku akan share lagi ke kalian kegiatan aku di hari ini sebagai ibu rumah tangga dengan anak kembar yang hidup di desa dan di rumah kayu sederhana. Buat kalian yang penasaran hari ini aku ngapain aja, tonton videonya sampai habis dan jangan di skip ya. Sekarang cuaca di tempat aku lagi musim hujan ya teman-teman. Udah 2 hari cuaca itu bener-bener gak karuan banget. Pakaian aku yang kemarin aku cuci itu tuh belum kering, masih banyak banget yang bergelantungan di dalam rumah. Dan hari ini sudah datang lagi cucian yang baru. Tapi aku itu tetap ya teman-teman, walaupun cuaca hujan, aku tetap usahain aja buat mencuci pakaian ini. Karena kalau misalnya aku tunda aja buat cuci pakaian ini, otomatis pakaian aku bakalan numpuk dan besok itu cucian aku bakalan banyak banget. Dan terkadang itu tuh yang bikin aku jadi super mager jadinya ya, karena ngelihat pakaian itu yang numpuk banyak banget. Lagian kalau misalnya aku membiarkan pakaian itu numpuk itu sampai banyak, aku sendiri yang repot ya teman-teman, harus menyuci dengan pakaian yang banyak itu pasti mengeluarkan tenaga yang ekstra dan tenaga yang besar. Walaupun sekarang ini aku tuh juga agak sedikit kebingungan di mana mau aku jemur pakaian-pakaian ini nanti. Tapi ya sudahlah ya, aku cuci aja dulu. Kalau misalnya nanti nggak muat buat dijemur semuanya, ya udah dibiarin aja di mesin cuci dulu ya. Karena kalau misalnya udah dikeringin kayak gitu pun masih bisa gitu ya teman-teman, nggak terlalu dijemurin dalam 1 hari itu. Nanti kalau misalnya ada pakaian yang udah mulai kering, nanti bakalan aku lapis, terus bakalan aku gantikan gitu tempatnya. Air bak aku ini pun juga terisi terus ya teman-teman, karena memang hari itu kan hujan. Padahal kemarin itu air bak aku itu udah habis, malah hujannya itu kenceng banget tadi malam. Alhasil air baknya itu ngisi lagi. Sebenarnya pengen banget gitu sih buat menguras bak, cuman kalau misalnya lagi musim hujan itu bakalan sia-sia sih kalau untuk menguras bak ya. Otomatis nanti baknya itu bakalan kotor lagi gitu ya, karena memang banyak banget daun-daun kering yang dibawa sama angin dan air hujannya. Oke deh, lanjut ya teman-teman ke video yang berikutnya atau ke aktivitas aku yang selanjutnya. Di sini tuh aku mau ngeberesin piring yang sudah aku cuci sebelumnya. Teman-teman, maaf ya kalau misalnya kalian tuh merasa bosan dengan aktivitas aku yang selalu seputaran dapur, kasur, dan sumur. Aku bener-bener nggak tahu lagi mau aktivitas gimana lagi ya, karena memang seputaran aktivitas aku sehari-hari ya seperti inilah ya teman-teman, beraktivitas sebagai ibu rumah tangga. Oh ya, di sini aku juga mau sedikit cerita-cerita nih ke teman-teman semua. Ada yang tanya sama aku di kolom komentar, Bunda Twin bagaimana sih menghadapi komentar-komentar miring atau komentar-komentar yang julid, yang sering menjatuhkan itu kan. Terkadang kan suka bikin drop katanya kayak gitu. Bagaimana cara Bunda Twin untuk menanggapi atau menyiasati orang yang kayak gitu? Nah, kalau aku sendiri ya teman-teman, kalau misalnya ada komentar-komentar yang miring, itu aku lihat dulu komentarnya itu dengan bahasa yang bagaimana. Kalau misalnya bahasanya itu kayak menjatuhkan dan tidak ada kritik atau saran yang membangun, itu aku langsung hapus dan langsung aku blokir gitu ya orang yang memberikan komentar. Karena aku yakin kalau misalnya orang baik, dia tidak akan memberikan komentar dengan cara menjatuhkan. Tapi kalau misalnya orang yang baik itu pasti dia memberikan komentar dengan bahasa yang lebih santun, dengan bahasa yang tidak menyakiti hati dan perasaan orang lain. Aku terkadang heran ya teman-teman, kenapa gitu bisa ada orang yang menulis komentar di video orang lain dengan bahasa-bahasa yang sangat-sangat tidak manusiawi kayak gitu ya, tidak seperti memikirkan perasaan orang lain gitu. Apakah dia tidak berpikir apabila nanti suatu saat ada orang yang berkata seperti itu kepadanya, apakah dia tidak akan tersinggung atau tidak sakit hati? Tapi ya sudahlah ya teman-teman, setiap manusia punya pemikiran yang berbeda-beda. Jadi kalau misalnya kita udah memutuskan untuk terjun ke dunia sosial media yang akan dikenal oleh orang banyak, hanya perlu kuatkan mental, kuatkan kesabaran kayak gitu ya teman-teman. Pokoknya kalau misalnya ada komentar-komentar yang menurut kita itu akan bikin kita itu sakit hati dan bakalan kepikiran, ya udah hapus aja komentar-komentarnya. Jadi nggak perlu dipikir-pikirin banget.
Kalau kita sudah memutuskan terjun ke dunia per-YouTuban atau ke dunia sosial media, itu tidak semua orang suka dengan kita, teman-teman. Dan pastinya semua orang itu nggak akan selalu setuju dengan apa yang kita lakukan atau dengan apa yang selalu kita bicarakan. Jadi ya sudahlah. Tapi aku yakin ya teman-teman, walaupun banyak orang yang tidak suka dengan kita, tapi pasti juga banyak orang yang selalu mendukung kita. Jadi tetap saja kita itu berkarya dan membahagiakan orang-orang yang kita sayangi dan membahagiakan orang-orang yang selalu mensupport kita. Oke deh, lanjut ya ke videonya lagi. Di sini tuh aku ngeberesin mainan anak-anak. Di pagi hari mainan anak-anak itu udah kayak kapal pecah berserakan di mana-mana ya. Oh iya, jangan salfok, di dalam rumah sana atau di dapur itu ada motornya Pak Suami. Karena hari ini kan Pak Suami itu nggak kerja, jadi motor itu nggak dikeluarkan karena di luar juga cuacanya itu lagi hujan. Nah ini tuh anak-anak sama Pak Suami itu lagi di kamar mandi. Jadi Pak Suami itu lagi mandiin anak-anak. Pas anak-anak dimandiin sama Pak Suami, di sini aku ngeberesin untuk area ruang tamu ini atau ruang serbaguna kami ini, supaya nanti pas anak-anak itu siap mandi, ini tuh udah pada bersih. Jadi enak gitu ya nanti kalau misalnya anak-anak itu mau main lagi. Karena kalau misalnya Pak Suami ada di rumah, otomatis anak-anak itu bawaannya pengen main terus ya teman-teman. Mungkin mereka itu rindu dengan ayahnya dan rindu main bersama ayahnya. Karena kalau misalnya Pak Suami itu udah kerja, itu kan waktu buat bermain sama anak-anak itu sebentar banget ya. Jadi di saat Pak Suami lagi libur kerja, walaupun dalam keadaan yang tidak enak badan, Pak Suami tetap berusaha ya teman-teman untuk selalu main bersama anak-anak. Oke, ini anak-anak udah kelar ya untuk mandinya, dan di sini lanjut aku buat pakaiin anak-anak baju. Di sini aku nggak stikerin lagi ya teman-teman, karena memang anak-anak itu udah aku pampersin dan aku pakaiin singlet tadi. Jadi sekarang aku langsung aja buat pakaiin baju. Kadang itu pengen sih di videoin semuanya ya teman-teman, cuman ya gitu, kalau misalnya di videoin semuanya itu terkadang itu takut misalnya video aku bakalan kena pelanggaran gitu ya. Makanya kalau misalnya aku bikin video yang ada anak-anaknya, kadang aku stikerin atau kadang aku juga skip di bagian yang kayak anak-anak nggak pakai baju gitu ya teman-teman, hanya untuk menghindari pelanggaran atau misalnya menghindari komen-komen yang negatif nantinya. Makanya di sini aku itu masukin di video ketika anak-anak udah pakai pampers dan juga udah pakai singlet. Untuk hari ini anak-anak aku pampersin ya teman-teman, karena memang cucian itu kan lagi numpuk banget. Hujan itu bener-bener nggak pakai berhenti gitu ya. Jadi takutnya nanti kayak pakaian anak-anak itu udah nggak ada, nah celana anak-anak itu udah menipis banget. Makanya ya udah di sini aku pampersin aja anak-anak dikala habis mandi kayak gini. Karena kan sekarang itu cuacanya itu lagi hujan ya teman-teman, otomatis habis mandi terkadang itu anak-anak suka pipis-pipis terus kan. Jadi aku pakein aja mereka itu pampers. Ada yang tanya sama aku apakah aku kerepotan dalam mengurus anak-anak. Pasti repot ya teman-teman, jangankan mengurus anak kembar, mengurus anak yang satu aja itu benar-benar kerepotan gitu kan. Cuman ya balik lagi ke diri kitanya, semakin kita menikmati dan semakin kita enjoy dengan segala aktivitas dan rutinitas ini, maka semuanya itu akan terasa mudah-mudah aja. Apalagi kita ini kan ibunya ya teman-teman, jadi serepot apapun pasti kita juga bakal tetap ngurusin anak-anak kita dan memberikan semua yang terbaik untuk mereka. Nah yang tadi pertama aku pakaikan baju tadi itu adalah si kakak ya teman-teman. Sekarang lanjut, ini adek yang aku pakaikan baju. Ada yang nanya sama aku namanya si Twin itu siapa, katanya gitu ya. Mereka itu katanya jarang dengar aku sebut nama anak-anak. Nah nama si kakak itu adalah Davina Sazani ya, panggilannya itu kakak Nana. Dan untuk si adek namanya itu adalah Davira Sazani, jadi panggilannya itu Rara. Kenapa aku itu jarang banget buat sebut nama anak-anak, karena memang di rumah kami itu tidak menyebut nama. Kami manggilnya itu kakak sama adek aja supaya lebih akrab gitu, dan supaya lebih berasa aja kekeluargaannya. Aku sengaja panggil nama anak-anak itu kayak adik sama kakak ya, supaya nanti anak-anak itu besar mereka itu jadi terbiasa memanggil adik sama kakak juga. Karena walaupun mereka itu kembar, tetap mereka itu berselisih waktu lahir ya. Ya walaupun sebenarnya sih sama aja, cuman supaya mereka nantinya itu jadi jauh lebih dekat gitu. Nah setelah anak-anak mandi, di sini tuh anak-anak gantian buat digendong sama Pak Suami ya. Pokoknya kalau misalnya ada Pak Suami di rumah kayak gini ya teman-teman, gantian gitu digendong. Nanti setelah adik digendong, kakak digendong juga. Pokoknya kayak gitu deh terus ya. Oke, selanjutnya di sini aku juga mau ngeberesin kamar, dan sambil aku ngeberesin kamar aku juga mau sapa-sapa kalian.
Hai Mam, hai Bunda, hai semuanya, terima kasih untuk kalian yang sudah mengklik video aku ini. Dan untuk kalian yang baru bergabung di channel aku ini, aku ucapkan selamat datang. Perkenalkan, aku Dina, ibu rumah tangga dengan anak kembar. Jika berkenan, boleh ya kalian bantu aku mengembangkan channel aku ini dengan cara klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan setiap aku update video terbaru. Dan untuk kalian yang berkenan juga, boleh ya untuk kalian share seluruh video aku ke seluruh sosial media yang kalian punya. Dan untuk kalian yang sudah selalu mensupport aku, yang sudah selalu menonton video aku sampai akhir tanpa di skip, aku juga mengucapkan terima kasih banyak ya. Serta aku mengucapkan terima kasih untuk kalian yang selalu memberikan komentar yang positif, yang membangun untuk aku. Semoga setiap kebaikan kalian itu selalu dibalas Allah dengan kebaikan yang berlipat ganda. Amin amin, Allahumma amin. Walaupun kamar ini tidak bisa rapi betul-betul gitu ya teman-teman, tapi nggak apa-apa lah, yang penting udah dilipatin kayak gitu untuk selimut dan bantal-bantalnya. Oke, lanjut. Di sini aku juga mau makan nih teman-teman. Ini tuh udah di siang hari ya. Ini tuh aku makan menggunakan ikan bakar yang aku masak di sore hari kemarin. Nah, ini tuh ikan bakar itu masih ada sisa sedikit, jadi ya udah di sini aku makan aja pakai ikan bakarnya. Buat kalian yang saat ini belum makan gitu ya, ayo teman-teman kita makan bareng. Rasanya itu kalau misalnya makan itu sambil ditemenin sama sesuatu video atau apa, itu rasanya kayak jadi jauh lebih nikmat gitu ya. Menurut aku sih kayak gitu ya. Karena kadang kalau misalnya aku makan itu tuh aku sambil sekalian nonton video gitu ya teman-teman. Cuman saat ini aku lagi kehabisan baterai handphone aku yang satu lagi, jadi baterai handphone aku itu lagi aku cas dulu. Oh ya teman-teman, sampai di sini dulu ya video aku kali ini. Terima kasih untuk kalian yang sudah mengikuti vlog aku sampai di detik ini, yang sudah mau mengorbankan kuotanya untuk menonton video aku. Sampai ketemu lagi ya di video aku yang berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.